Masya Allah. Jangan, Wid. Garangnya banyak. Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap. Nani, awas. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Menjadi putri seorang jenderal revolusi, sekaligus pahlawan nasional yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965, tentu membawa banyak sekali hikmah dalam perjalanan hidup seorang Nani Nurrahman Sutoyo. Sang ayah merupakan salah seorang perwira tinggi TNI AD yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965, yaitu Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. Pak Toyo lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 22 Agustus 1922. Ia menyelesaikan sekolahnya sebelum invasi Jepang pada tahun 1942. Dan selama masa pendudukan Jepang, ia belajar tentang penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Sebelum berkarir di militer, Sutoyo sempat menjadi pegawai negeri di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo pada masa pendudukan Jepang hingga tahun 1944. Setelah itu Sutoyo terlibat dan berkarir dalam dunia militer. Karirnya bermula saat ia bergabung dengan TKR setelah proklamasi kemerdekaan. Di TKR beliau masuk dalam kepolisian tentara. Bagian inilah yang selanjutnya menjadi Korps Polisi Militer atau CPM. Sejak awal bergabung hingga RI berdaulat, Sutoyo tetap bertugas di CPM. Bulan Juni 1945, beliau diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, seorang komandan polisi tentara. Selanjutnya Sutoyo diangkat sebagai Kepala Bagian Organisasi Resimen 2 PT di Purworejo, Kepala Staf CPM Yogyakarta, dan Komandan SPM Detasmen 2 Surakarta. Tahun 1954 Sutoyo diangkat sebagai Kepala Staf Markas Besar CPM. Selanjutnya mengemban tugas sebagai Asisten Atase Militer RI di London tahun 1956. Sekembalinya dari Inggris, ia langsung mengikuti pendidikan staf dan komando Angkatan Darat atau Seskoat. Rampung pendidikan, diangkat sebagai Inspektur Kehakiman AD tahun 1961 dengan pangkat Brigjen. Tahun 1965 Sutoyo bersama perwira tinggi AD lainnya menolak rencana PKI mempersenjatai buruh dan tani yang akan dijadikan angkatan kelima TNI. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana keluarga berdamai dengan masa lalu? Bersama Keep History Alive, inilah Ibu Nani Nurrahman Sutoyo. Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada buku Jejak Sang Ajudan, sebuah biografi Pierre Tendean, buku yang saya tulis juga. Caranya kamu tinggal isikan di kolom komentar di video ini video-video mana yang kamu favoritkan di channel Keep History Alive.
berikut dengan alasannya, dan kamu juga isikan scene favorit kamu di video ini berikut alasannya. Jadi ada 2 syarat, kamu isikan yang sebanyak-banyaknya. Barangkali kamu yang beruntung ya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan keep history alive. Menjadi putri dari seorang pahlawan nasional sekaligus pahlawan revolusi yang gugur pada tanggal 30 September 1965 tentu bukan perkara yang mudah. Namun bagi sosok yang satu ini, beliau masih memiliki semangat dan juga merasakan bagaimana hikmah dari peristiwa tersebut untuk bisa dibagikan kepada para generasi muda supaya mereka juga tidak melupakan apa namanya sejarah. Sebab siapa yang bisa mengenali sejarahnya, maka dia bisa mengendalikan masa depannya. Bersama saya, Ibu Nani Nur Rahman. Beliau adalah putri dari Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam, Mas Ahmad. Ya, Ibu, apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Kesibukan sehari-hari apa nih Bu selama pandemi, selama PPKM juga gitu? Ya karena saya mengajar ya sibuk terus ya, tapi sibuknya di depan komputer terus, jadi juga agak melelahkan loh itu bekerja di depan komputer terus. Tapi tetap semangat Bu ya, tetap semangat, tetap berkarya, berkontribusi begitu. Ya. Karena ada kegiatan ya tidak terasa ya, tetapi juga jenuh juga karena terbiasa dengan tatap muka langsung, sekarang lewat daring, jadi nggak bisa lihat wajah mahasiswa semuanya. Tapi mungkin kalau saya lihat garis besarnya Ibu dan juga Pak Agus juga berkontribusi dan berkarya ini mungkin juga salah satunya adalah melanjutkan terah dari perjuangan Bapak gitu ya Bu ya? Ya kalau mau dibilang begitu ya, tapi begini, kalau menurut saya ini Bapak ya dalam hal ini itu membebaskan anak-anaknya kita itu mau menjadi apa. Tetapi yang beliau sangat menekankan adalah pentingnya pendidikan
dan membaca dua hal itu. Karena juga di dalam hal ini setiap kali pembagian raport itu beliau yang mengambil. Mengambil datang ke sekolah. Suatu hal yang biasanya jarang dilakukan oleh bapak-bapak kan. biasanya ibu yang paling banyak, paling sering mengambil. Tapi kalau ayah saya tidak, itu. Super dad. Dan datangnya tuh kalau saya ingat sekarang, ya bukan sekarang ya, tetapi setelah kematian beliau datang selalu menjelang ini akhir waktu. Jadi kan biasanya pengambilan raport itu kan ada dari jam sekian sampai jam sekian. Beliau tuh selalu datang setengah jam sebelum habis masa waktunya atau apa. Jadi membuat saya ya sebagai anak-anak ini cemas juga, dalam arti kata kok belum datang-datang gitu. Tetapi rupanya itu beliau sengaja, karena berarti sebagai orang yang terakhir punya waktu luang untuk membicarakan anaknya dengan gurunya. Jadi di situ. Jadi kalau ada catatan-catatan khusus bisa langsung disampaikan gitu Bu ya? Ya itu, dan bisa lebih banyak bertanya kan. Gitu. Dan mungkin iklim demokrasi itu sendiri sempat saya saya baca juga, saya amati dari buku Ibu ya, buku kenangan yang tak terucap itu tentang Bapak, tentang Ibu, dan juga tentang tragedi 65, bahwa sempat ada distorsi kecil gitu. Ada kalau nggak salah gara-gara mesin tik Bu ya. Oh iya. Di situ benar-benar Ibu menggambarkan sisi humanisme antara seorang ayah dan juga anaknya yang memang berjalan sebagaimana mestinya gitu, meskipun beliau mungkin pahlawan, mungkin orang-orang selama ini taunya bahwa sisi-sisi patriotisme gitu yang diangkat. Namun di buku itu kan Ibu juga menceritakan tentang komunikasi kecil yang mungkin semua orang ya namanya mau pahlawan pun juga mereka juga manusia, jadi dengan anak, dengan keluarga, mungkin juga mereka melakukan komunikasi seperti itu gitu ya. Ya betul. Jadi kita harus menghilangkan mitos itu, bahwa anggapan pahlawan atau tokoh itu adalah seseorang yang dilahirkan, kemudian muncul dalam suatu situasi yang membutuhkan penyelesaian itu. Saya pikir pahlawan itu sebetulnya adalah orang biasa, tetapi melakukan suatu hal yang luar biasa dalam suatu situasi yang menuntut sikap tertentu, sikap keberanian, sikap memilih sesuatu keputusan yang memiliki dasar-dasar prinsip-prinsip nasionalisme, kebangsaan, mementingkan nasib orang banyak, dan ada dasar-dasar nilai moralitasnya. Itu sih. Jadi kalau dilihat dari situ, setiap orang tuh punya peluang untuk jadi pahlawan. Hanya masalahnya kan ya kita juga tidak mengharapkan situasi terus ini ya, tetapi hal-hal yang kecil saja yang yaitu menuntut adanya satu panggilan untuk berbuat sesuatu bagi keselamatan atau kebaikan orang lain, itu sih. Dan mungkin berpulang pada kemampuan masing-masing itu adalah cara yang paling bijak untuk membangun negeri ini Bu ya. Jadi kita bisa berbuat itu kembali lagi pada kemampuan kita ada di bidang apa, kita lakukan seoptimal mungkin, begitu Bu ya. Betul ya. Itu jadi tidak selalu harus perjuangan ya. Berat nggak Bu selama ini menyandang nama Bapak, atau mungkin selama Ibu dari kecil ketika ditinggal Bapak itu, kemudian Bapak mendapat gelar pahlawan itu, kemudian
Ibu selalu diidentikan gitu dengan nama Bapak. Selama ini bagaimana Bu? Berat nggak Bu? Nah itu juga sebagian dari mitos yang harus kita pupus ya. Betul. Bahwa keturunan pahlawan, anak pahlawan sepertinya juga menyandang gelarnya gitu loh. Ya, tidak. Sekali lagi pahlawan adalah orang biasa yang melakukan suatu hal yang luar biasa. Bahwa di dalam hal ini pendidikan di dalam keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan kepada anaknya itu kemudian diteruskan, dilanjutkan, itu karena hasil proses pendidikan, tidak serta-merta begitu Bu, tidak ya. Ini bukan estafet gitu loh. Gelar ini terus kemudian diwariskan gitu. Enggak juga gitu. Karena kalau begitu dilihatnya, saya pikir kok Tuhan tidak adil ya. Iya benar. Ya kan? Itu. Jadi kalau menurut saya ya, saya sih di dalam hal ini tidak mempunyai asumsi, tidak mempunyai satu harapan bahwa saya sebaik ayah saya atau saya mempergunakan nama baik. Nah itu yang juga ini sepertinya saya punya hak sebagai keturunan pahlawan. Enggak juga sih di dalam hal ini. Ini kalau kita di dalam bagaimana? Mau nggak dilanjut? Jadi ayah saya itu punya prinsip gini, seorang yang sukses dalam hidupnya adalah seorang yang memang bisa mencapai suatu prestasi tertentu, dan pencapaian proses prestasi berdasarkan kemampuannya itu kemudian dicontohkan, diulangi, diambil alih oleh apakah itu anaknya, apakah itu bawahannya, apakah itu muridnya. Itu bukan karena yang dicontoh, yang dijadikan panutan itu adalah seorang pahlawan atau tokoh, tetapi apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, dan bagaimana perbuatannya itu diakui sebagai sesuatu yang baik oleh orang banyak. Disitulah sebetulnya nilainya. Jadi kebenaran atas apa yang diucapkan, dilakukan itu yang kemudian ditiru dan kemudian dikembangkan oleh anaknya, oleh muridnya, kalau dia adalah seorang guru, oleh bawahannya, jikalau dia adalah seorang atasan, gitu. Jadi bukan berdasarkan pangkat, jabatan, status, gitu, tetapi lebih kepada yaitu kebenaran atas apa yang diucapkan dan dilakukan. Itu sih. Bagaimana? Enggak. Beliau itu adalah lulusan AMS, SMA dulu ya, zaman AMS. Itu ya itu. Kemudian dengan perang kemerdekaan dan sebagainya, kemudian masuk menjadi tentara, dan setelah berapa lama beliau sempat menjadi ajudan dari Jenderal Gatot Subroto, kalau Anda pernah mendengar nama itu. Dan karena itu pula terus kemudian beliau masuk sebagai Korps Polisi Militer sampai gugurnya itu. Nah, selama karir militernya di Korps Polisi Militer, karena namanya juga polisi militer ya, jadi menjaga aturan hukum dan sebagainya.
memang beliau seringkali ditugasi untuk membereskan maladministrasi, korupsi, dan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, aturan ketentaraan. Itu. Jadi, tapi memang apa yang Mas Ahmad tadi katakan, administrasi dan sebagainya. Beliau adalah seorang pembaca buku, dan itu diturunkan, dibiasakan kepada kita. Memang di antara kumpulan buku-bukunya, memang ada beberapa hal yang menyangkut manajemen. Jadi suatu organisasi, saya masih ingat ketika saya naik ke tingkat sekolah menengah pertama SMP pada waktu itu pertama kalinya guru kami itu mengumpulkan beberapa murid, lalu mengajukan satu ide bagaimana kalau kita membuat satu organisasi pelajar. Kalau sekarang istilahnya OSIS ya. OSIS gitu. Ya. Dulu itu PT, Persatuan Pelajar. Gitu. Nah, kemudian dibentuklah organisasi itu, dan kemudian atas kesepakatan bersama saya menjadi ketuanya yang pertama itu. Nah, karena Bapak itu sering menanyakan kegiatan kami di sekolah, saya cerita tentang organisasi pelajar ini. Lalu keesokan harinya beliau tuh memberikan saya satu stensilan yang berisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu organisasi. Terus kemudian di situ beliau menjelaskan kepada saya apa itu organisasi, bagaimana organisasi itu dijalankan, ada aturannya, yaitu yang diuraikan di dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Jadi bukan hanya sekedar ada pemimpin dan pengikut, tetapi ada aturan-aturannya gitu. Jadi itu memang pertama kali saya terekspos, dihadapkan pada jadi memang kalau kita punya kumpulan itu bukan sembarangan kumpul-kumpul terus kemudian ada yang mimpin dan itu, atau sekedar pembagian kerja, tapi ada struktur organisasinya, ada katakanlah tugasnya, tetapi juga haknya dan kewajiban tanggung jawabnya gitu. Jadi ya kalau tadi Mas Ahmad mengatakan administrasi, ya ada benarnya juga. Ini seorang konseptor gitu ya Bu ya. Saya merasa juga mungkin bukan cuma Bapak aja, kita ada pahlawan-pahlawan revolusi ini memang mereka punya kontribusi di bidangnya masing-masing dengan kemampuannya tadi masing-masing kalau saya bilang. Dan mungkin kebetulan Bapak Sutoyo ini ya kemahiran beliau itu untuk mengkonsep sebuah organisasi, atau mungkin tadi yang dijelaskan sama Ibu itu dia di sana jadinya Bu ya, di administrasi kayak kalau sekarang mungkin sistem informasi manajemen kali ya, seperti itu ya. Ibu, kalau kita flashback lagi nih, kita ke tahun 65 ya, pada saat distorsi itu terjadi tanggal 30 September atau 1 Oktober lah lebih tepatnya, subuh udah masuk 1 Oktober itu kan Ibu juga sempat menuliskan ungkapan Ibu juga dalam buku Kenangan yang Tak Terucap itu, dan juga di buku Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam. Itu tulisan Ibu juga ya. Itu sebenarnya apa Bu yang terjadi dari versi keluarga pada saat itu? Ya, jadi gini, malam itu ya seperti biasanya. Tapi untuk saya, kebetulan saya itu pulang ke rumah
karena rumah kami itu sedang direnovasi. Renovasi, ya. Ya, dan karena itu terbuka. Dalam arti kata pagar rumah, pintu gerbang itu semuanya itu terbuka lah. Gitu. Nah, selama renovasi saya itu dipindah, diindekoskan lah ke tempat adik ayah saya, sehingga dekat dengan sekolah, dan untuk itu ya saya cukup jalan kaki karena saya kan perempuan satu-satunya. Jadi ketika renovasi ya yang namanya kamar tidur tuh hanya 2 gitu. Tidak mungkin lah di dalam hal ini kemudian saya tidur bersama dengan kakak dan adik saya yang laki-laki. Tapi entah karena sudah lama tidak jumpa, saya malam itu pulang ke Jalan Sumenep. Jadi kami tidur bersama satu kamar. Ada juga di situ sepupu bapak yang ketika bapak ditugaskan di London, Inggris sebagai militer attaché, sepupu bapak itu ikut kami gitu. Jadi untuk mendampingi ibu di dalam kegiatan rumah tangga lah gitu. Yeah. Nah, seingat saya ketika itu tiba-tiba saja, saya tidak ingat jamnya, jam berapa, tiba-tiba saja ada suara ramai, suara orang, dan kemudian ada suara orang yang bercakap-cakap, rupanya antara mereka yang datang untuk menculik dengan suara ayah saya. Di dalam hal ini kami semua, kakak saya, adik saya, dan sepupu bapak itu tidak berani keluar itu. Tetapi kemudian tentara Cakrabirawa yang datang itu kemudian masuk dalam rumah sampai ke belakang rumah ya, dan memaksa pembantu yang waktu itu terbangun untuk meminta kunci yang bisa masuk ke dalam rumah. Nah, setelah itu saya secara otomatis bersembunyi di kolong tempat tidur karena merasakan belum sampai bersembunyi. Mereka sudah mengepung dan dari belakang rumah mau masuk ke ruang tamu, melewati ruang makan dan ruang keluarga. Nah, ketika mereka masuk itulah kemudian mereka itu sudah mulai membanting dan menjatuhkan segala barang yang ada di ruang makan dan tempat duduk keluarga itu, sehingga suara pecahan barang dan kemudian suara orang yang sepertinya emosi itu terdengar keras. Nah, ibu saya kemudian membuka pintu karena di antara 2 kamar tidur itu terhubung dengan pintu, terus kemudian mengatakan kunci pintunya. Nah, kamar itu mempunyai 2 pintu, satu ke arah tempat ke daerah dapur, yang kemudian pada waktu itu kemudian dikunci oleh kakak saya. Saya lari ke pintu yang menghubungkan kamar tidur ke ruang tamu. Saya kunci. Begitu saya mundur itu, ada lintasan bayonet. Jadi pintu itu sobek. Wow. Karena ditusuk oleh bayonet, dan untungnya saya mundur dan saya kaget, dan karena saya kaget itu terus kemudian saya bersembunyi di kolong tempat tidur sambil
ya itu menutup telinga, karena ketika sudah masuk ke dalam ruang tamu ya semua barang itu kemudian dihancurkan, kursi pun di dalam hal itu dijungkir balikkan gitu. Nah, setelah kemudian ayah saya dibawa oleh para penculik, sudah diam berapa lama, saya keluar dari sembunyian itu. Saya keluar, saya lihat ya semua sudah berantakan gitu. Dan satu hal yang mengagetkan saya adalah ketika tiba di ruang makan itu ada tumpahan cairan merah. Seketika saya berpikir bahwa itu darah, sampai kemudian saya gemetar dan tidak bisa apa-apa. Tapi lama-lama kemudian saya sadar, oh itu sirup. sirup berwarna merah gitu. Jadi tapi tetap masih gemetaran dan melihat semuanya sudah jungkir balik. Itu sih yang di dalam hal ini yang terjadi gitu. Ibu usia berapa Bu waktu itu, Bu? Ibu usia berapa? Kakak dan adik usia berapa? Saya 15 tahun. Jadi kakak saya 18 tahun. 18 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya usia-usia yang memang sedikit banyak sudah bisa merespon sebuah kejadian itu benar-benar dari kacamata dewasa kali ya Bu ya, kalau umur segitu ya. Jadi ketegangan nyampe gitu. Ya. Bolehlah dikatakan begitu. Mungkin kalau dari gambaran Ibu ketika mau keluar pintu itu ada bayonet, kemudian rumah diacak-acak segala macam. Ini gambaran ini mungkin sedikit banyak malah lebih menegangkan atau lebih ini ya Bu ya, sebenarnya lebih mencekam daripada visual yang di film mungkin kali ya Bu ya, yang di rumah Pak Sutoyo. Oh ya. Tetapi tetapi di dalam hal ini ini setelah kejadian itu kan setiap tahun itu selalu ada wawancara ya. Oh iya. Oleh media gitu. Dan media pun juga tidak hanya sekedar mewawancarai kami, tetapi juga kemudian mewawancarai tetangga atau siapa yang bisa dikorek gitu. Ya. Nah, ternyata cerita tetangga tuh lebih serem daripada apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ada yang menceritakan tembakan, ada yang kemudian truk tank atau panser, padahal nggak hanya truk. Iya, Ibu, itu berarti pada saat kejadian itu Ibu juga melihat ya bagaimana pasukan itu masuk ke dalam itu. Oh, tidak melihat Bu? Enggak melihat. Jadi ketika artinya karena kakak saya dan saya itu sudah mengunci pintu dengan harapan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam kamar kami gitu, dan kami ya tetap berlindung di kamar. Baru setelah mereka membawa lari setelah menculik ayah saya dan betul-betul aman, kosong, baru kami keluar. Berarti pada saat ayah dibawa itu juga Ibu nggak melihat ya Bu ya? Enggak, tidak melihat. Lalu selepas kejadian itu Bu, setelah Ibu mungkin dirasa aman dan keluar kamar melihat kegaduhan, kemudian ruangan sudah berantakan dan ternyata mengetahui bahwa ayah sudah dibawa, itu apa Bu yang dirasakan keluarga sampai beberapa hari begitu? Kita bingung apa yang terjadi. Bahwa ada penculikan oleh tentara, ya, tetapi siapa mereka dan kenapa dan apa yang sebetulnya terjadi di luar, itu sama sekali bingung. Bahkan di dalam hal ini ketika pagi itu ajudan Bapak datang kemudian melihat
keadaan rumah berantakan itu, dipikirnya tuh bapak tuh mabuk karena mungkin semalam minum ada acara apa itu, terus dipikirnya mabuk. Jadi kemudian juga di dalam hal ini ada teman yang rumahnya itu satu jalan dengan Jenderal Suprapto, salah satu pahlawan revolusi juga. Yeah. Nah, karena mendengar apa yang terjadi di rumah kediaman Pak Prapto, kemudian dia bersepeda mendatangi rumah kami, karena pada waktu itu semua komunikasi lewat telepon terputus. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dan teman saya itu datang dengan naik sepeda dengan tujuan tadinya mau menanyakan ada apa sih sebetulnya. Tapi ketika melihat bahwa rumah kami itu juga berantakan dan porak-poranda, jadi ya dia pulang lagi, dan orang tuanya yang merupakan teman dari bapak dan ibu menjadi lebih cemas lagi. Berarti bukan hanya Pak Prapto, tetapi juga tetangga ini putranya Pak Suyoso Karsono. Itu jadi teman. Jadi kecemasan itu muncul juga akhirnya pada saat setelah kejadian itu sampai dengan jenazah bapak itu dinyatakan diketemukan gitu Bu ya? Ya sampai itu, karena di sini di dalam hal ini terus kemudian hari keberapa kami semua kemudian pindah mengungsi ke rumah kakak ayah saya, karena dianggap tetap berdiam di rumah Jalan Sumeneb itu tidak aman, dalam keadaan terbuka dan sebagainya. Jadi kami mengungsi. Dan selama di situ ya kami hanya pasang radio terus, mendengarkan radio terus dengan pengumuman-pengumuman yang ada. Jadi informasi yang masuk tuh hanya itu, sampai dengan kemudian tanggal 4 malam itu barulah secara resmi ada delegasi sejumlah tentara perwira yang kemudian datang dan menyampaikan kabar tentang gugurnya semua pahlawan revolusi. Gitu. Lalu apa Bu reaksi keluarga pada saat itu? Ibu terutama. Ya sedih, ya kaget, ya masih bingung sih dalam hal itu. Itu. Malam-malam itu ya kami sempat kemudian dibawa ke Markas Besar Angkatan Darat hanya untuk melihat peti jenazah. Wajah. Iya. Ibu ada firasat apa Bu sebelum terjadi peristiwa? Mungkin dari yang diceritakan oleh keluarga yang lain juga, mungkin juga yang dirasakan oleh Ibu gitu. Gak ada. Jadi memang benar-benar kejadian itu kayak shocking moment gitu Bu ya, karena ya tidak melihat ada sebelumnya ada distorsi apa gitu, tiba-tiba sudah terjadi kejadian seperti itu Bu ya. Ya karena pada waktu itu kan situasi perpolitikan tanah air kan juga cukup hangat gitu. Jadi ya kami, kalau menurut saya, dari persepsi saya sih ya itu merupakan kenyataan yang mempengaruhi kondisi kita semua lah. Itu ya, pertama. Jadi bukan secara khusus gitu. Ya inilah fakta sejarah gitu Bu ya, yang akhirnya lalu kita gitu. Tapi kan begini, kalau kita cerita sejarah itu kan persepsi ya, persepsi berdasarkan apa yang
kami alami berdasarkan ruang waktu, keterbatasan penerimaan informasi yang ada. Gitu. Nah, kita tidak tahu kan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan di luar itu. Gitu. Terus kemudian di dalam hal ini sebetulnya jam berapa jenazah para pahlawan revolusi itu ditemukan pertama kali, oleh siapa? Karena di antara tentara sendiri itu sendiri kan sangat hati-hati. Dalam arti kata, apakah bisa dipercaya atau tidak itu. Jadi kesimpang siuran ataupun ketidaktepatan perihal waktu perihal waktu, katakanlah tentang penemuan jenazah bisa saja terjadi. Gitu. Dan karena itu juga sangat terbatas, artinya di sini kan baru setelah ada laporan resmi pemerintah, ada film G30S, ternyata sebelumnya memang sudah ada isu-isu Dewan Jenderal, tapi untuk kita kan tidak sampai ke situ. Gitu. Tapi pada saat film itu dibikin Bu, tahun 84 ya, 82 sampai 84 itu memang keluarga juga dilibatkan dalam pembuatannya Bu ya? Ya, di dalam hal itu memang kami ditanyai, dan ketika itu dibuat, itu pun juga kami ada di rumah. Gitu. Ikut mensupervisi gitulah Bu ya, kejadian-kejadiannya mungkin? Enggak juga, karena di dalam hal ini ya pokoknya ada di situ, itu dilakukan dan kami sendiri juga tidak kenal ataupun dikenalkan dengan para aktor yang berperan gitu. Jadi ya hanya kemudian menonton ya hasil finalnya saja. Ya, rasanya yang dirasakan keluarga setelah kehilangan nahkoda gitu dalam keluarga itu bagaimana Bu?